Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa MA Peerless Master. Di pembahasan sebelumnya, ketika Jiang Shen sedang berada di kota, secara tak terduga dia diminta untuk menyembuhkan putri dari keluarga Li. Secara tak terduga dia bertemu dengan dua orang asing, seorang lelaki bernama Yinglan dan juga seorang gadis bernama Shu Ling-er. Hanya karena Jiang Shen seorang manusia fana, keduanya benar-benar memandang remeh, mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh putri keluarga Li bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh Jiang Shen, karena bahkan seorang kultivator saja tak mampu sepenuhnya menyembuhkan putri keluarga Li tanpa efek samping. Namun sayangnya anggapan mereka sepenuhnya dipatahkan oleh Jiang Shen sendiri yang dengan mudah bisa menyembuhkan putri keluarga Li. Alhasil, sama seperti orang-orang sebelumnya, pandangan mereka terhadap Jiang Shen langsung berubah, mengira bahwa sepertinya Jiang Shen adalah seorang master yang tiada tara. Bahkan ketika Jiang Shen kembali, secara tak terduga keduanya menunggu di jalan dan akhirnya mereka diajak menuju ke kediaman Jiang Shen, apalagi Jiang Shen sendiri mengira Shu Ling-er ingin berobat padanya. Masuk ke cerita saat ini. Setelah memeriksanya dengan seksama, Jiang Shen lantas berkata bahwa penyakit yang diderita oleh Shu Ling-er merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendengar itu, keduanya terlihat tidak terlalu terkejut karena mereka benar-benar berpikir penyakitnya hampir mustahil disembuhkan. Namun dengan segera Jiang Shen menyela, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan itu tidak mungkin karena selama dirawat dengan benar, penyakit Shu Ling-er bisa diselesaikan sepenuhnya. Dengan adanya aku di sini, meridian pemecah yin surgawi tidak akan menjadi masalah. Selama kau tidak mati, beri aku waktu dan kau akan sembuh total, tambah Jiang Shen yang pastinya benar-benar membuat keduanya terkejut seperti tersambar petir sebelum akhirnya Shu Ling-er mulai berlutut dan memohon bantuannya. Adapun Yinglan sendiri, dia benar-benar tak mampu menahan rasa bahagianya karena akhirnya penderitaan yang dialami oleh Shu Ling-er benar-benar akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, pada dasarnya Shu Ling-er sendiri merupakan orang yang benar-benar berbakat, bahkan sampai melampaui kakak laki-lakinya. Namun sayangnya, akibat meridian pemecah yin surgawi, dia sama sekali tidak dapat memadatkan kekuatan ki atau magisnya, dan karena hal itu juga dia gagal menjadi Shine di sekte. Setelah menyuruh Shu Ling-er untuk berdiri, Jiang Shen mulai menjelaskan bahwa karena penyakit yang diderita cukup merepotkan, dia meminta agar keduanya mau tinggal di tempat ini, yang entah mengapa hal itu membuat Shu Ling-er terkejut dan bingung karena jika dia tidak segera kembali ke klan tepat waktu, ayahnya pasti marah. Singkat cerita, setelah itu keseharian Jiang Shen masih sama seperti sebelumnya, dengan dia yang secara rutin memberi makan Tusanmu makanan vegetarian. Adapun nasib Shu Ling-er dan Yinglan, entah mengapa mereka terlihat sedang membantu-bantu Jiang Shen dengan membawa beberapa batang kayu. Bahkan dengan tubuh mungilnya, Shu Ling-er sama sekali tidak kesulitan membawanya. Yang bisa aku lihat hanyalah kekuatan, bahkan tidak ada energi ki. Meskipun keduanya adalah seorang kultivator, hanya kekuatan yang mereka miliki, pikir Jiang Shen melihat keduanya. Namun yang dimaksud tidak memiliki ki pastinya hanya Shu Ling-er. Shu Ling-er yang masih saja bingung lantas bertanya, haruskah mereka setuju untuk tinggal di tempat ini? Menanggapi itu, Yinglan segera mengiyakannya karena menurutnya Jiang Shen adalah satu-satunya ahli yang bisa mengabulkan semua harapan Shu Ling-er. Adapun untuk masalah ayah Shu Ling-er yang Yinglan panggil dengan sebutan tuan, dirinya lah yang akan menjelaskannya ketika kembali.
Karena sudah waktunya makan siang, Jiang Shen segera memanggil mereka. Namun ternyata mereka menolaknya dengan alasan bahwa seorang kultivator tidak membutuhkan makanan, yang mana hal itu hanya bisa membuat Tusanmu menganggap bahwa mereka adalah orang bodoh. Sementara itu di suatu tempat yang jauh dari tanah suci Yuhua, tepatnya di sekte Rubah Tusan, ketiga orang sebelumnya akhirnya telah kembali dan segera melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada ayah Tusanmu, yang mana intinya meskipun saat ini Tusanmu tidak sedang dalam bahaya, tetapi dia telah menjadi hewan peliharaan seorang manusia. Dan untuk mempermudah pemanggilan, saat ini kita akan menyebut ayah Tusanmu dengan nama Kaisar Tusan. Mendengar putrinya diperlakukan seperti itu pastinya benar-benar membuat Kaisar Tusan merasa tersinggung dan sangat marah. Apalagi di masa lalu dia dan juga Kaisar Istana Kekaisaran Umat Manusia pernah berdiri bahu-membahu dengan Tuan Tanah Suci sampai melampaui keberadaan. Meskipun sangat marah, sebelum benar-benar pergi untuk melihatnya sendiri, Kaisar Tusan mencoba menanyakan secara detail tentang manusia kuat yang telah menangkap putrinya. Manusia yang kuat ini ahli dalam pedang. Aku khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, tuanku jangan terburu-buru dan sembarangan, ucap Pak Tua menjelaskannya. Dia juga tak lupa mengingatkan Kaisar Tusan untuk setidaknya membawa artefak suci Tusan, karena dengan begitu peluang untuk mendapatkan kembali Tusanmu jauh lebih besar. Singkat cerita, pada akhirnya Kaisar Tusan benar-benar akan membawa artefak suci yang mengkhususkan diri dalam pertahanan terhadap seni pedang, karena bagaimanapun juga prioritas utama adalah membawa kembali putrinya. Mari kita lihat apakah bajingan yang menahan putriku itu bisa menahan amarahku, tambah Kaisar Tusan. Merasa bahwa ada yang sedang membicarakannya, Jiang Shen tiba-tiba bersin yang membuat Su Ling'er sedikit cemas. Namun dengan segera Jiang Shen berkata bahwa dia baik-baik saja, sehingga setelah itu dia kembali menjelaskan tentang metode pengobatannya. Dari apa yang dikatakan oleh Jiang Shen, meridian pemecah yin surgawi merupakan penyakit yang berafiliasi dengan atribut yin, sehingga energi yin yang memadat secara perlahan merusak jantung dan paru-paru Su Ling'er. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat energi yin untuk mencapai keseimbangan sempurna antara yin dan yang. Kau harus meleburkan ramuan medis ini dan menambahkan air setiap pagi lalu meminumnya, tambah Jiang Shen saat dia menyerahkan sekeranjang tanaman obat yang sedikit membuat Su Ling'er terkejut karena ternyata metodenya sangat sederhana. Begitu menerimanya dan membawanya kembali, Yinglan juga cukup terkejut karena metodenya sendiri hanya harus meminum ramuan medis untuk mencapai keseimbangan sempurna antara yin dan yang. Namun tanpa ragu sedikit pun, dia segera menyuruh Su Ling'er untuk mencobanya terlebih dahulu. Dengan segera Su Ling'er meraciknya dan meminumnya, dan luar biasanya semua itu benar-benar sangat efektif karena dia sendiri bisa merasakan yin surgawi yang memotong energi meridian di dalam tubuhnya perlahan mulai menghilang. Sehubungan dengan itu juga, yakin bahwa tinggal di tempat ini merupakan pilihan yang terbaik, pada akhirnya Yinglan meminta izin untuk kembali ke sekte terlebih dahulu. Untuk sementara waktu aku akan kembali ke sekte dan menjelaskan kepada Tuan situasinya, lalu aku akan kembali lagi. Selain itu aku tidak akan langsung pergi, ucap Yinglan. Benar-benar tak langsung pergi. Setelah itu Yinglan dan juga Su Ling'er mulai menjalani kehidupan santai mereka sambil melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Jiang Shen, seperti berlatih pedang yang pastinya semakin membuat mereka kagum, sampai-sampai Tusanmu menganggap mereka layaknya orang bodoh yang belum pernah melihat dunia luar.
Semakin memahami sosok Jiang Shen, rasa terkejut dan kagum mereka menjadi semakin bertambah. Apalagi mereka benar-benar belum pernah melihat seorang master yang serba bisa, karena kita sendiri juga tahu level Jiang Shen dalam bermain zither, catur, menulis, kaligrafi, dan juga beberapa keterampilan lainnya benar-benar berada di level maksimal. Bahkan Su Ling'er dan Yinglan yang awalnya menolak makanan Jiang Shen, setelah melihatnya langsung mereka hanya bisa menunjukkan wajah bodohnya. "Paman Lan, sepertinya aku tidak mau pergi dari tempat ini," ucap Su Ling'er yang ternyata sependapat dengan Yinglan, karena bagaimanapun juga saat ini mereka benar-benar sangat menjunjung tinggi sosok Jiang Shen. Sementara itu, ketika Jiang Shen sedang membantu Su Ling'er, di sisi lain dinasti Dayan benar-benar memulai perang melawan klan Rock bersayap emas dari alam iblis. Untuk mendukung perang, mereka bahkan sampai mengeluarkan perintah untuk mengundang semua kultivator manusia untuk mendukung. Menurut rumor, pertarungannya sendiri berlangsung sangat tragis. Para kultivator jatuh hampir setiap hari dan bahkan medan perang utama situasinya lebih berdarah. Meskipun sebelumnya selalu dipandang remeh, di situasi seperti itu Xuan Er benar-benar bersinar, karena meskipun bakatnya lebih rendah daripada saudara-saudaranya, namun ketika pertarungan pertama dimulai, dia adalah orang yang pertama kali memimpin dan mengomando tentaranya berperang. Meskipun hasil akhirnya dinasti Dayan masih gagal, karena bagaimanapun juga itu merupakan perang pertama mereka setelah sekian lama. Di sebuah ruangan saat ini Xuan Er sedang menemui ayahnya. Adapun alasannya, meskipun dinasti Dayan masih gagal dalam serangan pertama, dari pihak lain juga mengalami kemunduran, sehingga jika ingin melanjutkan ke pertarungan babak kedua, mereka benar-benar harus memastikan bisa menang. Oleh karena itu, Ji Yuanhao berpikir bahwa tampaknya mereka harus mendapatkan bantuan Jiang Shen sekali lagi. "Kalau begitu, aku akan bersiap-siap dan akan segera berangkat ke tempat tuan itu lagi," jawab Xuan Er. Namun ternyata kali ini Ji Yuanhao ingin ikut juga. Kembali lagi ke kediaman Jiang Shen. Setelah 7 hari pemulihan, akhirnya tubuh Su Ling'er telah mencapai keseimbangan yin dan yang. Oleh karena itu, mereka akan melanjutkan pengobatan tahap kedua yang katanya cukup sederhana karena hanya bertujuan untuk merangsang titik akupuntur besar, sehingga metode yang digunakan adalah metode akupuntur dan moxibushi atau terapi. Tak seperti hari pertama, kali ini sikap Su Ling'er sepenuhnya benar-benar sangat mempercayai Jiang Shen, sehingga dia langsung menuruti apa perintahnya. Akan tetapi Jiang Shen tak langsung memulai prosesnya karena dia memerlukan beberapa persiapan, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota terlebih dahulu dan menyerahkan penjagaan rumah pada mereka berdua. Namun satu hal yang pasti, alasan utama Jiang Shen memutuskan pergi ke kota karena saat ini dia benar-benar membutuhkan uang. Apalagi di rumahnya sekarang tak hanya ada Tusanmu saja. Bukankah ini gambar kesanku tentang ilmu pedang sebelumnya? Ini adalah peta pedang memotong bintang. Aku menggambar orang di atasnya dengan karakter dari diriku sendiri, pikir Jiang Shen yang secara tak sengaja menemukan lukisan yang sebelumnya dia buat di saat dia sedang mempersiapkan barang-barang yang akan dijual di kota. Namun dengan melihat itu membuat Jiang Shen sendiri sedikit sedih karena meskipun dirinya tidak dapat berlatih di dunia kultivasi ini, masih sempat-sempatnya dia melukis dengan sangat sempurna saat membayangkan dirinya memotong bintang dengan pedang. Lupakan saja, lebih baik ku bawa saja, mungkin seseorang akan menyukai yang ini juga, tambah Jiang Shen.
Di kota, seorang wanita tua yang akan kita anggap Bibi Wang terlihat sedang kesal dan memarahi seseorang yang ternyata itu adalah Ji Yuanhao dan Xuan Er. Kekesalan Bibi Wang disebabkan oleh keduanya yang tampaknya sangat bersikeras menanyakan tentang Jiang Shen, padahal Bibi Wang sendiri juga sudah menjelaskan bahwa Jiang Shen mendirikan lapak tergantung suasana hatinya, mau itu besok atau bulan depan tak ada yang tahu. Hanya itu yang aku tahu, jadi pergilah. Jangan ganggu bisnis wanita tua ini, tambah Bibi Wang yang pastinya belum tahu bahwa Ji Yuanhao adalah seorang kaisar. Mendengar itu, Ji Yuanhao hanya bisa menunjukkan ekspresi putus asa saat dia bertanya-tanya apakah mungkin Jiang Shen dengan sengaja menghindari mereka. Namun di detik berikutnya Jiang Shen akhirnya tiba, dan meskipun baru pertama kali melihat sosok Jiang Shen, dengan sikap konyolnya Ji Yuanhao langsung yakin bahwa Jiang Shen memanglah seorang ahli. Bibi Wang berusaha memberitahu Jiang Shen bahwa seseorang yang mencurigakan sedang mencari dirinya. Sedang bingung siapakah mereka, tiba-tiba Xuan Er memanggil untuk memberitahu bahwa itu adalah dirinya. Meskipun awalnya sudah terkejut dengan datangnya Xuan Er, keterkejutan Jiang Shen semakin bertambah setelah dia tahu bahwa Xuan Er datang bersama dengan ayahnya. Salam Bos Jiang, terakhir kali saat aku berulang tahun, anakku memberikan sajak sebagai hadiah ulang tahun. Meskipun aku tidak tahu kata-katanya, aku dapat melihat bahwa ada makna yang dalam di dalamnya dan aku dapat memahaminya setiap hari. Meski begitu, masih saja aku belum menemukan jawabannya, jadi aku meminta anakku untuk membawaku menemuiku, ucap Ji Yuanhao dengan sikap yang benar-benar terlalu berlebihan dalam memuji. Semakin lama mendengar ocehan Ji Yuanhao yang menjelaskan tentang isi sajak yang katanya memiliki energi pedang yang dapat menjangkau 30.000 mil, bahkan cahayanya mendinginkan 19 benua, hanya bisa membuat Jiang Shen semakin kebingungan, sehingga dia yang benar-benar tak tahu apa yang sedang dibicarakan hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah pedang bisa mendinginkan 19 benua. Jadi apakah saat ini Ji Yuanhao sedang mempermalukan dirinya? Sebenarnya Jiang Shen sempat berpikir untuk memberitahu mereka bahwa dirinya sama sekali tidak tahu. Namun dia segera mengurungkan niatnya karena hal itu mungkin bisa membuat dirinya dianggap tidak kompeten. Sedang bingung mencari solusinya, tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalanya, sehingga dengan segera Jiang Shen mengobrak-abrik barang bawaannya untuk mencari lukisan yang sebelumnya dia bawa, dengan harapan dirinya bisa menggunakan lukisan tersebut sebagai kebohongan, dan jika mereka mempunyai pertanyaan, tak perlu bagi dirinya untuk menjawabnya dan biarkan mereka memahaminya sendiri. Setelah berhasil menemukannya, dengan ekspresi profesionalnya Jiang Shen memulai aksinya. Berbicara tentang sajak, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Sekalipun ku katakan, apa yang aku katakan belum tentu benar, jadi kuncinya adalah apa yang kalian pikirkan. Jika kau benar-benar ingin memahaminya, kau perlu melihat lebih dalam dan berpikir lebih banyak. Kebetulan aku mempunyai lukisan lain di sini yang berhubungan dengan hal itu, jadi mungkin apa yang kalian inginkan ada di dalamnya. Hanya dengan melihat isi di dalamnya, keduanya langsung dihantam oleh tekanan yang begitu luar biasa, seolah-olah itu berisi kekuatan yang tak terbatas sampai bisa membuat jiwa mereka bergetar. Namun satu hal yang pasti, sosok Jiang Shen semakin tinggi di pandangan mereka, layaknya kembang api yang cerah yang mampu menghancurkan bintang-bintang.
"Bos, bagaimana caraku untuk mendapatkan lukisan ini?" tanya Ji Yuanhao dengan tampang seriusnya yang pastinya benar-benar membuat Jiang Shen senang karena tepat setelah tiba di kota, dia sudah memiliki pelanggan tetap. Untuk harganya sendiri, Jiang Shen tak berniat mematok sebuah harga dan hanya berkata bahwa itu tergantung pada ketulusan Ji Yuanhao. Namun semua tindakannya itu hanya karena mengira bahwa tampaknya Ji Yuanhao berasal dari keluarga kaya yang mempunyai banyak uang. Alhasil, semua harapannya itu tak sesuai dengan keinginannya karena dari sudut pandang Ji Yuanhao, kata-kata Jiang Shen sudah seperti kalimat dari seorang dengan tingkat tinggi yang sedang mengujinya. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan benda paling berharga miliknya dan itu adalah sebuah pedang kecil yang hampir sama dengan empedu pedang matahari terbit milik Xuan Er. Tahu bahwa yang diserahkan ayahnya adalah benda yang disebut segel putra surga atau setempel kaisar, pastinya hanya bisa membuat Xuan Er terkejut. Namun karena pada dasarnya meskipun dari sudut pandang seorang kultivator stempel kaisar merupakan benda yang sangat berharga, berkebalikan dari semua itu, bagi Jiang Shen itu adalah benda yang sama sekali tak berharga sehingga dia hanya bisa menunjukkan ekspresi yang benar-benar sedih. Kenapa barter lagi? Apa para orang kaya tidak menggunakan perak untuk membeli barang? Apakah begitu sulit untuk mendapatkan uang? Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah dan anak ini begitu pelit, teriak Jiang Shen dalam benaknya. Tanpa tahu perasaan sedih yang dialami Jiang Shen, di sisi lain Ji Yuanhao terlihat sangat bahagia layaknya seorang anak yang keinginannya terkabul. Ditanya apakah tidak apa-apa menukar segel kaisar dengan sebuah lukisan, Ji Yuanhao langsung menjawab tidak dengan alasan bahwa itu merupakan keputusan terbaik, apalagi segel kaisar hanyalah sebuah simbol dan tidak memiliki banyak efek substantif. Karena bos telah menerimanya, itu adalah penerimaan atas undanganku. Di masa depan, ketika dinasti Dayan dalam krisis, dia pasti tidak akan duduk diam. Ketika kita kembali kali ini akan menjadi awal dari era makmur lainnya dalam masaku, tambah Ji Yuanhao yang seenaknya menyimpulkan pendapatnya sendiri dan pastinya Xuan Er juga memiliki pemikiran yang sama. Singkat cerita, setelah kembali Jiang Shen langsung memulai proses penyembuhan Xuling Er. Tak butuh lama, pengobatan akupuntur dan maksibusi atau terapi telah selesai sehingga langkah selanjutnya Xuling Er perlu kembali bekerja sama dengan ramuan untuk menstabilkan yin dan yang di dalam tubuhnya. Meskipun hanya menjalani akupuntur dan terapi satu kali, aku bisa dengan jelas merasakan perubahan yang ada di dalam tubuhku, terutama meridianku. Aura langit dan bumi yang sebelumnya tidak tersedia, kini bisa berlalu dengan lancar, pikir Xuling Er setelah dia mengucapkan terima kasih. Dengan perasaan bahagia, Xuling Er segera memberitahu Yinglan bahwa pengobatannya benar-benar sangat efektif. Bahkan dirinya juga mungkin bisa menerobos tanpa memusnahkan meridian pemecah yin surgawi. Mendengar itu, Yinglan tak kalah senangnya, namun dia tak lupa memberikan sedikit nasihat agar Xuling Er tetap berhati-hati karena bagaimanapun juga untuk saat ini meridian pemecah yin surgawi masih ada. Setelah itu untuk sementara waktu Xuling Er mulai memikirkan beberapa hal, terutama tentang imbalan apa yang harus dia berikan pada Jiang Shen, karena secara umum jika menerima bantuan dari orang lain maka harus membalasnya. Sementara itu di waktu yang bersamaan di gerbang iblis, perang babak kedua akan segera dimulai.
Melihat rombongan iblis mulai datang, karena pasukan mereka saat ini tidak mungkin bisa menghadapinya, para pangeran khususnya pangeran ketiga berpendapat bahwa pilihan terbaik saat ini adalah memilih untuk menghindari pertempuran untuk menghindari korban jiwa. Tentu saja kita akan berperang, memangnya apalagi, ucap sebuah suara yang ternyata itu berasal dari Ji Yuanhao yang akhirnya kembali. Meskipun ayahnya telah kembali, pangeran ketiga masih saja sedikit ragu. Namun sayangnya Ji Yuanhao sama sekali tidak peduli dengan alasan bahwa klan Rock bersayap emas ingin memulai perang, sehingga dia tidak akan gentar. Ada perang besar menanti kita, jadi cepat bersiaplah, tambah Ji Yuanhao. Dan untuk mengatasi ketakutan semua orang, sebisa mungkin dia berusaha meyakinkan mereka semua bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena dengan bantuan seorang ahli, dinasti Dayan tidak akan pernah takut lagi dengan klan Rock bersayap emas. Namun satu hal yang pasti, kata-kata itu malah membuat pangeran ketiga merasa cemas, mengira bahwa dengan semua itu menandakan bahwa tampaknya ayahnya sudah menetapkan Xuan-Er sebagai putra mahkota, karena bagaimanapun juga Xuan-Er lah yang pertama kali bertemu Jiang Shen dan bahkan sampai membawa ayahnya menemuinya. Singkat cerita, setelah itu perang babak kedua benar-benar dimulai. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dinasti Dayan yang kekurangan kekuatan tempur benar-benar dalam kondisi yang tak diuntungkan. Tahu semua itu akan terjadi, Ji Yuanhao masih bersikap tenang, sehingga setelah itu dia pun segera membuat sebuah deklarasi terhadap klan Rock bersayap emas, khususnya Raja Rock, yang mana intinya meskipun di masa lalu dinasti Dayan telah dikalahkan dan menyerahkan 5 benua, pada hari ini mereka akan sepenuhnya mengalahkan klan Rock bersayap emas dan mengambil kembali tanah 5 benua serta mengembalikan kejayaan umat manusia. Mendengar itu, di sisi lain Raja Rock hanya bisa mentertawakannya, menganggap bahwa itu semua terdengar seperti lelucon. Ini bukan pertama kalinya kau mengatakan hal itu. Sama seperti pertempuran terakhir, kau Ji Yuanhao tidak lebih baik dari itu. Kau hanya bisa beromong kosong. Hari ini aku akan memimpin klan Rock bersayap emas untuk meratakan dinasti Dayan sepenuhnya, teriak Raja Rock penuh dengan percaya diri, karena bagaimanapun juga gelombang tentara dinasti Dayan hampir musnah sepenuhnya. Mengabaikan semua ocehan itu, dengan segera Ji Yuanhao mengeluarkan kartu trafnya yang malah membuat Raja Rock hanya bisa terkejut dan bingung, sebelum akhirnya dia menjadi kesal merasa bahwa tindakan itu secara tidak langsung telah menghina dirinya. Tanpa berbasa-basi lagi, Raja Rock segera menyuruh semua pasukannya untuk menyerang. Dan sudah seperti yang kita duga, begitu Ji Yuanhao membuka lukisannya, sosok Agung Jiang Shen yang sedang berlatih pedang muncul dengan sikap yang benar-benar seperti seorang pendekar pedang tiada tara. Jangan takut, itu hanya gertakan, teriak Raja Rock. Alhasil, begitu Jiang Shen mengayunkan pedangnya, dampaknya dengan mudah menghancurkan semua hal yang ada di depannya. Di mata semua orang yang hadir, mereka semua hanya bisa melihat cahaya yang sangat terang mencabik-cabik dunia. Bahkan bintang-bintang di langit samar-samar bergetar. Langit, bumi, dan segala sesuatu di dunia seolah-olah terbungkus di dalamnya. Namun satu hal yang pasti, raja dari klan Rock bersayap emas dan seluruh pasukannya semuanya benar-benar musnah. Dan yang lebih mengejutkan semua orang, serangan itu bahkan sampai membelah ruang hampa. Singkat cerita, setelah itu dengan wajah yang babak belur, Raja Rock hanya bisa mengakui kekalahannya. Apalagi dia merasa sosok Jiang Shen sebelumnya benar-benar membuatnya merasakan kematian.
Setelah itu, Ji Yuanhao sedikit memberikan beberapa nasihat pada Raja Rock tentang kesalahannya. Sehingga selama tanah 5 benua yang sebelumnya kita sebut tanah Wuzhou dikembalikan, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, aku setuju, jawab singkat Raja Rock yang benar-benar tak mungkin bisa menolak, karena begitu menolak, hidupnya akan berakhir lagi. Tak betul lama berita tentang dinasti Dayan yang berhasil memenangkan perang mulai menyebar. Namun yang menjadi topik utamanya, bagaimana bisa dinasti Dayan yang kekurangan kekuatan berhasil memenangkan perang, sehingga apakah mungkin sosok Jiang Shen yang muncul adalah sage kuno atau leluhur dinasti Dayan. Tahu tentang kebenarannya, Yu Huang malah menjadi semakin cemas karena bagaimanapun juga klan Rock bersayap emas adalah klan yang sangat besar dengan kekuatan tempur yang tak bisa dipandang remeh. Oleh karena itu, Yu Huang percaya bahwa meskipun dinasti Dayan bisa memenangkan perang, itu bukan murni kemenangannya, lebih tepatnya kemenangan itu milik seseorang yang berada di belakang layar, yang pastinya itu adalah Jiang Shen. Setelah itu pemikiran konyol terus memasuki kepala Yu Huang, di antaranya tentang nasib dinasti Dayan yang kemungkinan besar sudah ada di bawah kendali Jiang Shen. Semakin keras memikirkannya, semakin membuatnya melenceng jauh, seolah-olah Jiang Shen merupakan bencana besar bagi umat manusia. Mengesampingkan semua itu, dia akhirnya mulai fokus kembali pada nasibnya saat ini, yang mana setelah menerima lukisan dari Jiang Shen, dia telah merenungkan gambarnya dan mendapatkan efek yang bisa dikatakan sangat bagus. Bahkan tubuh es Phoenix penjara es miliknya sudah berubah secara mendasar dari yang sebelumnya. Namun yang benar-benar membuatnya bingung, dia selalu merasa ada yang kurang pada lukisannya, karena meskipun gambar es ribuan mil karya Jiang Shen memungkinkan dirinya untuk terus meningkatkan kultivasi, tetapi entah mengapa tubuh es Phoenix penjara es miliknya seolah-olah sudah mencapai batas tertentu. Lagi-lagi sebuah pemikiran konyol terlintas di kepala Yu Huang, yang mana kali ini dia beranggapan bahwa kemungkinan besar alasan dari semua itu merupakan rencana tersembunyi Jiang Shen untuk menjebak dirinya. Singkatnya, dari pemikiran Yu Huang, kemurahan hati Jiang Shen nyatanya mengandung niat tersembunyi untuk membuat dirinya jatuh ke dalam perangkap selangkah demi selangkah seperti yang sedang dia alami sekarang. Alhasil, kali ini dia yang berpikir ingin memperbaiki asalnya serta meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Rencana saat ini sepenuhnya tidak bisa berjalan sama sekali. Jika orang itu benar-benar sekuat yang aku kira, aku belum bisa memberitahu para penatua tentang masalah ini. Itu adalah eksistensi yang tidak mampu dilawan bahkan dengan gabungan semua tanah suci. Jadi jika aku menginformasikan masalah ini ke tanah suci, itu akan membuat keributan yang sangat besar, pikir Yu Huang, sehingga pada akhirnya jalan yang dipilih olehnya sekali lagi berniat kembali ke kediaman Jiang Shen dengan alasan untuk mengakhiri semua yang telah dia mulai sebelum terjerumus lebih dalam. Kembali lagi ke kediaman Jiang Shen. Sama seperti sebelumnya, dia terlihat baru saja menyelesaikan pengobatan akupuntur dan terapi Shuling Er, sehingga dia segera menyuruh Shuling Er yang terlihat menikmatinya untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu merebus ramuan obat dan meminumnya sama seperti biasa. Karena untuk beberapa hari terakhir ini Jiang Shen benar-benar sangat sibuk, seperti harus pergi ke kota setiap hari untuk menyiapkan ramuan. Merasa bahwa itu merupakan baru pertama kali dia sesibuk itu sejak datang ke dunia ini, membuat dirinya sedikit lelah, sehingga setelah makan siang dia berniat untuk bersantai dan menyerahkan penjagaan rumah pada Shuling Er dan Yinglan.
Dengan senang hati keduanya menerima permintaan itu. Begitu Jiang Shen pergi, terjadi sesuatu yang menarik yang bahkan membuat keduanya cukup terkejut karena tiba-tiba Tu Shanmu menunjukkan tanda-tanda akan berevolusi. Sambil menunggu proses evolusi selesai, mau tak mau keduanya sedikit membicarakannya, yang mana intinya mereka sendiri tahu bahwa klan Rubah Tushan memiliki garis keturunan terkuat dari leluhur mereka, meskipun kaisar saat ini hanya memiliki 5 ekor. Sehubungan dengan itu juga, karena Tu Shanmu memiliki 6 ekor dan bahkan sekarang 7, dia adalah satu-satunya garis keturunan yang lebih kuat ketimbang ayahnya sendiri, dan yang terpenting dia benar-benar sangat beruntung karena dibesarkan oleh Jiang Shen. Dia hanya perlu tinggal bersama senior, kemudian dia bisa berevolusi dan menumbuhkan ekor 9 bukanlah sebuah angan-angan saja, ucap Yinglan. Setelah menunggu cukup lama, Tu Shanmu akhirnya selesai berevolusi sehingga ekornya kembali menjadi 1. Meninggalkan Tu Shanmu yang segera tertidur karena kelelahan, Xu Ling'er lantas melanjutkan aktivitasnya untuk meminum obat seperti biasa sesuai dengan instruksi Jiang Shen. Aku benar-benar merasakannya. Efek dari meridian pemecah yin surgawi perlahan-lahan melemah seiring dengan berjalannya pengobatan. Tuan mengatakan bahwa setelah proses penyembuhan kedua akan ada perubahan total. Setelah pengobatan ketiga selesai, meridian pemecah yin surgawi akan sepenuhnya diberantas. Jadi setelah itu, aku bisa berlatih dan memilih jalan yang ingin aku tempuh, ucap Xu Ling'er. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba muncul hawa dingin yang ternyata itu berasal dari Yu Mingkong yang benar-benar datang berkunjung. Dengan segera, Xu Ling'er dan Yinglan keluar untuk menghampirinya, yang mana kemunculan mereka hanya bisa membuat Yu Huang terkejut dan mulai memikirkan beberapa hal-hal konyol. Meskipun awalnya mengira keduanya mungkin adalah teman Jiang Shen, yakin bahwa makhluk mengerikan seperti Jiang Shen tidak mungkin mempunyai teman, pada akhirnya pikiran konyolnya meyakini bahwa keduanya adalah seorang bidak catur. Yu Huang hanya bisa tersenyum bangga merasa bahwa derajatnya lebih tinggi ketimbang Xu Ling'er dan Yinglan yang hanya seorang bidak catur. Sementara itu di sisi lain, melihat ekspresi yang dibuat oleh Yu Huang hanya bisa membuat Xu Ling'er merasa kesal. Namun kenyataannya, kekesalannya itu karena dia benar-benar tak menyangka akan ada seorang wanita cantik yang datang berkunjung, sehingga dapat disimpulkan kekesalan Xu Ling'er bisa dianggap hanya sebuah insting dari seorang wanita. Mencoba berpikiran positif, Xu Ling'er sebisa mungkin menganggap bahwa Yu Huang mungkin hanyalah seorang tamu dari luar. Oleh karena itu, setelah menenangkan diri, dia mencoba menyapa yang sayangnya benar-benar diabaikan karena dengan sikap angkuhnya, Yu Huang sama sekali tak melirik ke arah Xu Ling'er dan Yinglan dan dengan santainya mulai berjalan melewati mereka. "Siapa kau? Kau tidak boleh mengganggu Tuan," teriak Xu Ling'er yang langsung dijawab bahwa itu semua bukan urusannya. Melihat itu, Yinglan ikut turun tangan untuk menghentikan Yu Huang yang benar-benar tak tahu sopan santun menerobos ke rumah orang. Meskipun awalnya ragu karena tingkat kekuatan Yinglan tidak lebih lemah dari dirinya, namun pada akhirnya dengan sikap keras kepalanya, Yu Huang segera mengeluarkan kekuatan Phoenix penjara es miliknya, yang akhirnya membuat keduanya akhirnya tahu bahwa Yu Huang adalah Saint dari tanah suci Yuhua. "Sekarang kalian tahu siapa aku. Bagaimana kalau kalian menyingkir?" ucap Yu Huang dengan tatapan merendahkan. Menanggapi itu, Xu Ling'er juga membuat ekspresi yang benar-benar tajam saat dia berkata bahwa meskipun Yu Huang adalah Saint dari tanah suci Yuhua, klan Shu miliknya sama sekali tidak takut padanya.
Dalam sekejap mata, ekspresi sombong Yu Huang langsung digantikan dengan keterkejutan karena bagaimanapun juga dia sendiri tahu klan Shu merupakan klan yang terdiri dari para penyintas kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Meskipun klan Shu adalah cabang dari ras manusia, tetapi kekuatannya tidak seperti ras manusia lainnya. Apalagi pada umumnya mereka adalah orang yang bersembunyi di dunia kecil yang misterius. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa alasan mengapa zaman kuno akan dimusnahkan, semua itu terkait dengan mereka yang selamat. Sehingga secara umum, para penyintas kuno juga tidak memiliki reputasi yang baik di dunia kultivasi manusia. Tampaknya Jiangshan adalah tangan hitam tertentu di zaman kuno, pikir Yu Huang. Bangga akan statusnya sebagai seorang Shen, meskipun sudah tahu yang dia hadapi berasal dari klan Shu, Yu Huang kembali bersikap sombong sehingga dia segera menyuruh Yinglan untuk menyingkir, merasa bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh mereka. Singkat cerita, kesal dengan sikap Yu Huang, akhirnya pertikaian di antara mereka semakin memanas. Namun ketika mereka hendak memulainya, dari arah rumah tiba-tiba Jiangshan bersin, yang mana gelombang dari bersinnya itu melepaskan energi yang begitu sangat luar biasa, yang benar-benar membuat mereka terkejut, khususnya Shu Ling-er dengan tatapan yang penuh dengan rasa kagum. Di situ Jiangshan terlihat sangat kesal karena waktu istirahatnya terganggu dengan hawa dingin yang disebabkan oleh Yu Huang. Namun begitu dia melihat sosok Yu Huang, amarahnya langsung menghilang, mengira bahwa kedatangan Yu Huang untuk berbisnis. "Nona Yu Huang, kau benar-benar pengunjung yang langka, jadi cepatlah masuk," ucap Jiangshan yang membuat Shu Ling-er kembali terkejut karena Jiangshan benar-benar mengenali Yu Huang. Adapun dari sudut pandang Yu Huang, dia malah menjadi sangat yakin bahwa Jiangshan telah menjebak dirinya. Alhasil, dengan kepalanya yang masih penuh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, dia pun menurut dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Shu Ling-er yang semakin penasaran saat dia hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan Jiangshan dengan Yu Huang. Paling-paling itu hanyalah hubungan antara senior dan junior. Tidak sepertiku, aku selalu tinggal di samping Tuan. Tuan juga sudah berusaha keras untuk menyembuhkan tubuhku. Jika soal hubungan, sudah pasti aku yang lebih dekat. Namun karena Tuan mungkin lebih memilih wanita yang kuat dan berbakat, oleh karena itu aku harus bekerja lebih keras, pikir Shu Ling-er yang sebisa mungkin berusaha berpikiran positif dan menyemangati dirinya sendiri. Seolah-olah lupa akan tujuannya datang, Yu Huang malah terhanyut akan kenyamanan berada di rumah Jiangshan. Begitu ditanya alasan dirinya datang, barulah dia kembali tersadar dengan sedikit menyalahkan Jiangshan yang katanya benar-benar orang yang sangat berbahaya karena telah mempengaruhi dirinya dengan suaranya yang lembut dan senyumannya yang mempesona. Jika bukan karena kultivasiku yang tak tergoyahkan, aku akan jatuh dalam ilusi ini sejak dulu, tambah Yu Huang yang benar-benar berusaha menguatkan hati dan pikirannya. Setelah cukup tenang, Yu Huang langsung mengungkapkan niatnya, yang mana meskipun lukisan yang terakhir kali sangat bermanfaat bagi dirinya, hanya saja ada beberapa hal yang kurang dia mengerti karena tampaknya ada sesuatu yang hilang dalam lukisan itu. Mendengar semua itu, Jiangshan hanya bisa membuat ekspresi terkejut sekaligus bingung karena dia benar-benar tidak tahu apa yang hilang itu. Untuk sementara waktu, Jiangshan mulai berpikir serius untuk mencari tahu apa yang hilang itu karena dirinya benar-benar sama sekali tidak dapat mengetahuinya karena seingat yang dia tahu, lukisan pegunungan es dia gambar dengan sangat baik dengan sapuan kuas yang bagus dan konsep yang artistik.
Adapun Yu Huang, entah mengapa dia terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri, mengira bahwa ekspresi Jiang Shen yang mengerutkan keningnya dikira karena semua metodenya telah diketahui oleh dirinya. Singkat cerita, pada akhirnya Jiang Shen memutuskan untuk mengatakan apa yang keluar di dalam kepalanya, yang mana intinya, meskipun setiap hari Yu Huang mengamati lukisan, yang dia pahami hanyalah penampakannya, bukan arti sebenarnya. Sama halnya seperti saat melukis, hanya tahu cara mengecat kulitnya dan bukan tulangnya. Karena bagaimanapun juga, konsepsi artistik tergantung pada suasana hati. Meskipun kau tidak memahami konsepsi artistik, masih terlalu dini bagimu untuk mendapatkan gambaran lengkap dari keseluruhan lukisan. Itu benar, semua itu karena dirimu terlalu terburu-buru, tambah Jiang Shen dengan sikap yang benar-benar profesional. Mendengar itu, Yu Huang benar-benar dibuat pusing karena giliran dirinya yang sama sekali tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Jiang Shen. Apalagi secara umum di dunia kultivator atau di dunia ini belum ada istilah tentang konsepsi artistik. Bukankah pria ini sengaja membuat kekurangan pada lukisan itu dan berusaha untuk mengendalikanku, pikir Yu Huang yang semakin mengada-ngada. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Jiang Shen terus mengatakan kata-kata yang benar-benar sulit dicerna oleh Yu Huang, sampai pada akhirnya dia mulai mencari sesuatu dengan harapan bisa mengatasi permasalahan Yu Huang. Di saat sedang terus berpikir keras, secara tidak langsung Yu Huang tiba-tiba bisa melihat koleksi baru Jiang Shen yang menarik perhatiannya karena itu diletakkan di samping empedu pedang matahari terbit. Setelah mengamati dan mengingat-ingat kembali, Yu Huang yang merasa familiar karena pernah melihat di buku kuno, akhirnya dia tahu bahwa benda di samping empedu pedang matahari terbit adalah segel Kaisar Dayan. Mencoba memastikannya, Yu Huang akhirnya mendekat dan ekspresi keterkejutan sekali lagi menghampiri dirinya karena itu benar-benar segel Kaisar Dayan. Dari apa yang diketahui oleh Yu Huang, segel Kaisar Dayan bukanlah benda sembarangan karena itu merupakan warisan peninggalan leluhur pertama dinasti Dayan. Memegangnya saja bisa setara dengan Kaisar Dayan, sehingga itu sudah seperti segel pusaka dari negara manusia. Setelah itu, untuk sementara waktu Yu Huang terus memikirkan itu semua, di antaranya bagaimana bisa segel Kaisar Dayan ada di tempat ini dan apakah mungkin kemenangan dinasti Dayan melawan klan Rock bersayap emas karena sang kaisar telah bertransaksi dengan Jiang Shen dan bahkan sampai tidak ragu menggunakan segel kaisar sebagai harganya. Karena bagaimanapun juga, Yu Huang awalnya berpikir bahwa kemenangan dinasti Dayan dalam perang berkat Xuan Er yang bertransaksi dengan Jiang Shen. Ini sudah setara dengan mengambil setengah dinasti Dayan. Dengan cara ini, Jiang Shen secara tidak langsung telah mengendalikan Kaisar Dayan. Mengerikan, ini sangat mengerikan. Metode dan rencananya lebih hebat dari yang aku bayangkan, tambah Yu Huang yang benar-benar semakin melenceng jauh dari kebenarannya. Dan karena hal itu juga di masa depan akan menimbulkan beberapa masalah. Merasa di tempat ini terlalu berbahaya, Yu Huang berniat kabur secara diam-diam. Namun tiba-tiba suara Jiang Shen terdengar yang berkata bahwa dia telah menemukan apa yang dicari. Karena masalahnya sendiri berhubungan dengan lukisan, yang dibawa oleh Jiang Shen kali ini lukisan juga. Meskipun awalnya sedikit bingung dengan sikap Yu Huang yang tiba-tiba berubah dari yang sebelumnya, mengesampingkan semua itu dia segera mendiskusikan kembali tentang lukisan yang ada di tangannya yang kemungkinan lebih cocok dari yang sebelumnya. Karena kau bilang cocok, maka itu pasti cocok, jawab singkat Yu Huang yang benar-benar sepenuhnya sudah pasrah akan nasibnya. Apalagi jika bertindak sembrono, dia sangat yakin hanya akan mendatangkan malapetaka bagi tanah suci Yuhua.
Di saat Jiang Shen benar-benar bingung pada sikap Yu Huang yang membuat dirinya seolah-olah memaksanya untuk membeli, tiba-tiba Yu Huang bersujud sebagai bukti kepatuhan dirinya. Melihat itu, dengan segera Jiang Shen menyuruhnya bangun dan sebisa mungkin dia berusaha mengakhiri bisnis mereka dengan menyerahkan lukisan tersebut dengan ketentuan dan juga aturan yang sama seperti sebelumnya. Dari perspektif Yu Huang yang ketakutan, sosok bingung Jiang Shen terlihat seperti sosok yang sangat mendominasi. Oleh karena itu, sebisa dan secepat mungkin dia berusaha keras memikirkan barang apa yang harus diberikan sebagai kesepakatan, sama seperti pertukaran sebelumnya. Sebagai perbandingan, entah mengapa Yu Huang mengambil contoh dari tindakan Kaisar Dayan, sehingga dia sangat yakin jika mengambil sesuatu secara acak hanya akan membuat Jiang Shen tidak senang. Dihadapkan dengan situasi krisis seperti itu, dengan kepala Yu Huang yang sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih, dia akhirnya mengambil sebuah tindakan yang bisa dikatakan cukup nekat. Kamu bisa mengambil ini adalah Ember Phoenix penjara es. Apakah benda ini tidak menjadi masalah? Ucap Yu Huang bersamaan dengan dia yang menyerahkan sebuah benda paling berharga miliknya, yang bahkan membuat Jiang Shen sendiri sadar bahwa benda tersebut terlihat lebih mahal daripada jepit perak yang terakhir kali, sehingga apakah itu benar-benar layak ditukar hanya untuk sebuah lukisan? Namun satu hal yang pasti, Jiang Shen sama sekali tidak tahu seberapa berharganya Ember Phoenix penjara es atau Ember Phoenix neraka dingin. Apalagi pada dasarnya, Ember Phoenix penjara es merupakan batu yang telah dipadatkan oleh Yu Huang dari sumber asli tubuh Phoenix es miliknya. Singkatnya, batu tersebut setara dengan kehidupan Yu Huang, sehingga memiliki benda tersebut sama saja seperti mengontrol kehidupan Yu Huang. Dengan kata lain, saat ini Yu Huang sedang memperdagangkan kehidupannya sendiri. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.